Menyambut bulan Ramadan, tidak diragukan jika seseorang melakukan suatu amalan atau mengunjungi suatu tempat atau berkumpul dengan seseorang, kemudian ia merasakan bahwa ia tidak akan kembali kepadanya lagi, maka perasaan seperti ini di dalam jiwanya menambah adanya perasaan lain, bahwa betapa penting ia harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang kemungkinan tidak terulang lagi tersebut. Karena itulah ketika para sahabat rahimahullah mendengarkan mau'izah nasihat Nabi SAW yang karenanya air mereka bercucuran, hati-hati mereka menjadi takut dan muncul perasaan betapa dalam dan menyeluruh mau'izah tersebut. Mereka mengatakan, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina, ini seakan-akan peringatan dari orang yang berpamitan, maka berilah wasiat kepada kami. Mereka memanfaatkan munculnya perasaan perpisahan untuk berkonsentrasi pada wasiat beliau. Pada kesempatannya kemungkinan tidak akan terulang lagi. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji wada, haji terakhir, serta mereka tidak akan bertemu lagi dengan umatnya dalam perkumpulan besar seperti itu, beliau pun menyampaikan untayan kalimat di bawah ini, la'alli la alqakum ba'da yaumi hadha, barangkali saya tidak akan berjumpa dengan kalian setelah hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa meresapi akan terjadinya perpisahan memberikan dorongan kuat yang terkadang tidak ditemukan ketika perasaan itu tidak ada. Dari sinilah kita bisa memahami rahasia nasihat beliau kepada seorang sahabat ketika bersabda kepadanya, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in, jika anda berdiri untuk solat maka solatlah seperti orang yang berpamitan hendak meninggal dunia. Sekarang mari kita bayangkan, ada orang yang ikhlas mengerjakan sholat dan dia merasakan bahwa dirinya akan berpamitan kepada dunia dengan rakaat-rakaat itu. Menurut anda, seperti apakah kesempurnaan dan kekhusyuannya? Seperti apakah keikhlasan dan ketulusannya dalam berdoa? Saudaraku, sesungguhnya tujuan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tuntunan ini, wallahu a'lam, agar kita menghindarkan diri dari penyakit menjadikan ibadah sekadar kebiasaan. Kalau begitu, mengapa kita tidak menghadirkan perasaan berpamitan dalam seluruh ibadah kita? Terlebih jika kita tidak merasakan kondisi demikian setiap saat. Sesungguhnya bulan Ramadan datang kepada kita sebagai tamu yang sangat murah hati. Ia akan memuliakan kita jika kita memuliakannya, sehingga terwujudlah dengan kedatangannya itu banyak berkah dan kebaikan. Dia datang kepada kita, kemudian mempersembahkan berbagai bingkisan dan pemberian kepada kita. Dia adalah tamu, tapi ia yang menjamu. Dan bisa jadi seseorang dari kita berada dalam zaman Ramadan untuk yang terakhir kalinya, atau barangkali Ramadan datang sebagai tamu kepada selain kita dalam waktu yang tidak lama. Maka mengapa kita tidak memuliakan tamu kita ini? Mengapa kita tidak berusaha meraih pemberian-pemberian yang dibawa oleh tamu kita tersebut? Sesungguhnya sambutan kita terhadap Ramadan seperti sambutan orang berpamitan yang sangat memanfaatkan kesempatan terakhirnya. Tidaklah menafikan penyambutan kita terhadap dalam kondisi gembira dan bahagia, karena Nabi SAW senantiasa menggembirakan para sahabat dengan bulan Ramadan, yaitu agar mereka rindu kepada berkah-berkahnya, rindu terhadap rahmat-rahmat yang turun pada setiap saat dan detik-detiknya. Beliau bersabda kepada mereka, yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan. Renungkan kembali kata-kata penuh makna di atas. Bayangkan bahwa Anda berada dalam sebuah yang sifat yang keberkahannya demikian. Ia datang kepada Anda
tapi Anda tidak memanfaatkannya karena berkeyakinan bahwa ia akan kembali dan terulang lagi, sehingga ibadah Anda di dalamnya tidak seperti ibadah orang yang berpamitan hingga waktu-waktunya menghilang dan rahmatnya pergi melewati Anda. Maka tidakkah pantas pada saat itu jika Anda disebut sebagai orang yang mahrum, terhalang dari kebaikan? Para pendahulu kita yang mulia senantiasa menanti-nanti kehadiran bulan Ramadan. Mereka mengharap bisa berada di dalam bulan ini secara sempurna agar mereka bisa berpuasa dan qiyamul lail secara sempurna sepanjang hari dalam ketaatan dan ibadah. Karena itu di antara doa mereka sebagaimana yang dikatakan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai Ramadan dan selamatkan kami Ramadan itu, dan selamatkan bagi kami Ramadan itu, serta terimalah kami amal-amal kami di dalamnya. Mereka sebagaimana dikatakan Mu'alla bin Fadl terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar disampaikan pada Ramadan, kemudian mohon lagi kepadanya selama 6 bulan agar amal mereka diterimanya. Sesungguhnya persiapan yang tulus seperti ini dalam menghadapi bulan Ramadan, juga penyambutan hangat mereka terhadap bulan suci ini, menunjukkan bahwa hati mereka adalah hati yang hidup, sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam mengagungkan bulan tersebut dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam penyambutannya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sampainya seseorang pada bulan Ramadan dan mampu berpuasa di dalamnya adalah nikmat sangat agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang mampu menjalaninya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis tentang 3 orang yang 2 orang dari mereka telah mati syahid, kemudian orang yang ketiga meninggal dunia di atas tempat tidurnya setelah mereka berdua. Maka terlihat dalam mimpi bahwa orang yang meninggal terakhir di atas tempat tidurnya berada di surga di depan keduanya. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah ia mengerjakan sholat setelah keduanya mati syahid sebanyak ini dan itu, juga mendapati bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa di dalamnya. Sungguh demi Rabb yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Marilah bersama kami meresapi seperti apakah puasa orang-orang yang berpamitan. Mudah-mudahan dengan hal itu kita mampu meninggalkan kenikmatan yang akan merusak hari-hari kita dan mampu meninggalkan harapan-harapan semua yang hanya akan melemahkan iman kita. Marilah kita mengkhususkan bulan yang mulia ini dengan perhatian yang lebih, seakan-akan kita berpuasa di dalamnya seperti orang yang berpamitan. Marilah kita merenungkan bersama diri kita dalam beberapa hal di bawah ini agar puasa kita bisa keluar dari sekadar kebiasaan menjadi ibadah yang penuh makna. Yang pertama, kita selalu berpuasa Ramadan pada setiap tahunnya, tetapi kebanyakan kita hanyalah sekadar menghilangkan tanggungan dan gugur kewajiban. Lebih dari itu tidak. Maka hendaklah tujuan kita pada Ramadan tahun ini adalah merealisasikan makna puasa yang sebenarnya, yaitu mengerjakan puasa imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan karena mencari pahala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita terdahulu yang menggunung. Kedua, kita berkemauan tinggi pada setiap tahunnya untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak beberapa kali. Maka hendaknya salah satu penghataman Al-Quran kita pada Ramadan tahun ini adalah penghataman yang penuh dengan tadabbur dan merenungkan makna-maknanya dengan niat menjalankan perintah dan larangan
sebelum melantunkan bacaan huruf-hurufnya. Ketiga, kegigihan kita semakin bertambah pada permulaan bulan Ramadan untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah bersama imam. Maka hendaknya kegigihan kita pada Ramadan tahun ini sepanjang bulan adalah selalu mendapati takbiratul ihramnya imam dalam sholat 5 waktu dan tarawih. 4. Kita mengkhususkan bulan Ramadan dengan memperbanyak makanan fisik untuk diri dan keluarga kita. Maka hendaknya Ramadan tahun ini kita memperbanyak makan rohani yang tinggi, apakah itu dalam bentuk buku yang dibaca, video yang bisa kita tonton, atau dengan pertemuan majlis taklim yang membuahkan banyak faedah. Kelima, jika setiap Ramadan kita membahagiakan keluarga kita dengan berbagai hal, maka hendaknya kita lebih memperlebarkan lingkupnya pada Ramadan kali ini dengan membahagiakan keluarga lain yang sebagian mereka ditawan oleh kasur atau pagar besi dalam tawanan penyakit atau tipu daya musuh. Yang ketujuh, kita senantiasa bersedekah pada setiap tahun dengan tujuan membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka hendaknya pada Ramadan tahun ini tujuannya untuk memacu diri kita agar terhindar dari berbagai kesalahan. Mari kita memacu diri kita secara ikhlas dalam bersedekah dengan niat agar terampuni seluruh kesalahan serta terpendamkan setiap kemaksiatan. Kedelapan, kita harus gigih mengerjakan ibadah umroh di bulan Ramadan karena fadilah keutamaannya yang sangat besar dan berharap untuk melakukannya kembali. Maka hendaknya kita menjadikan umroh kita pada Ramadan kali ini insya Allah untuk umur kita yang masih tersisa, karena bisa jadi akhir pertemuan kita dengan Baitul Haram adalah tawaf berakhir itu. 9. Kita senantiasa bekerja keras untuk kemanfaatan diri kita. Namun pada Ramadan kali ini hendaknya manfaat itu lebih luas jangkauannya, yaitu dengan menyebarkan nasihat-nasihat yang berguna dan buku-buku Islami yang bisa dihadiahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita kebaikan-kebaikan yang dilakukan beberapa orang yang telah kita tunjukkan kepada kebenaran. Karena seorang yang menunjukkan kebaikan ia seperti melakukan perbuatan baik tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan ya seperti orang yang mengerjakannya. Yang ke-11, buat Anda pribadi dan keluarga selalu ada bagian yang sangat melimpah dan doa Anda. Namun hendaknya di bulan Ramadan yang mulia ini Anda meninggalkan kebakhilan dalam berdoa tersebut, karena di luar sana terdapat jutaan keluarga muslim membutuhkan bagian dari doa Anda pula, yang doa tersebut diamini oleh para malaikat sambil berdoa untuk Anda. Walakal mithl, bagi Anda juga seperti itu. Ke-12, sifat dermawan dalam Ramadan sangat terpuji. Andalah pelaku dermawan itu dengan memberikan kepunyaan Anda sedikit atau banyak, tapi hendaknya kemurahan hati pada Ramadan tahun ini dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Anda. Hal ini bisa berupa menyambung hubungan orang-orang, memutus hubungan dengan Anda, memberi orang yang tidak mau memberikan hartanya, dan lain-lain. Ke-13, hendaknya kita berhenti dari memperhatikan kesalahan manusia. Cukupkanlah diri kita dengan beriktikaf bersama diri sendiri untuk bermuhasabah, mengevaluasinya. Bisa jadi kematian datang mengejutkan kita, kemudian menjadikan kita beriktikaf di dalam kuburan sehingga diri kita diperhitungkan, dihisab sebelum kita menghisab perhitungannya. 14. Kita senang beribadah dengan memberi buka iftar kepada orang yang berpuasa. Marilah kita murnikan ketaatan ini dari cinta terhadap pujian atau menghilangkan celaan, karena memberikan harta kepada riya tidak memberikan pahala kepada pelakunya, tapi justru menimpakan petaka kepada orang yang mengeluarkannya, karena ia memberi tapi tidak mendapatkan apa-apa, mendapat kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan sedikit. Yang terakhir, kadar derajat Ramadan semakin berlipat ganda pada malam Lailatul Qadar. Apakah Anda sudah memperkirakan pada diri Anda bahwa ia bisa saja tidak Anda dapatkan pada tahun-tahun yang lalu? Karena itu raihlah ia pada Ramadan kali ini. Bisa jadi ia tidak akan Anda temui pada tahun-tahun yang akan
mendatang. Allahumma barik lana fi Ramadan wa taqabbal husna istiqbalina lah wa inna ala siyamihi wa qiyamihi waj'alna fihi minal atqiya al-utaqa'i minan nar. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini, terimalah sambutan hangat kami terhadapnya, tolonglah kami dalam berpuasa dan qiyamul lail di dalamnya, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa dan dimerdekakan dari api neraka. Amin.